sebuah kisah horor tentang Villa Angker akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita horor di channel spesial horor dari akun Twitter @bristory berjudul asli Villa Puncak Bogor, yang bercerita tentang pengalaman horor bertemu peti mati di kamar kosong sebuah villa di Puncak Bogor. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Salam horor. Lumayan kan, villa gratis. Rimba bilang begitu. Liburnya lama pula, sedap bener. Vero tidak kalah antusiasnya. Iya, kata bokap, yang penting bisa jaga kelakuan dan kebersihan. Soalnya tidak ada yang bantu-bantu, jadi kita benar-benar sendirian, ucap Diasi. Percakapan menyenangkan itu terjadi di dalam kampus tempat kami semua berkuliah. Oh iya, namaku Bara, mahasiswa angkatan 2016 salah satu universitas di Jakarta. Bersama dengan 4 teman segeng, di pertengahan tahun 2018 kami berencana untuk mengisi liburan dengan tinggal di villa yang letaknya di kawasan Puncak Bogor. Bukan tanpa alasan kami mencetuskan ide itu. Semua karena orang tua Diasi baru saja membeli villa di Puncak. Diasi dan keluarganya juga baru sekali menginap di sana sebelumnya. Jadilah kami merasa sangat beruntung karena sudah jadi teman dekat Diasi, bisa menggunakan villa miliknya untuk liburan. Jadi berangkat kapan kita? Dari hari Rabu saja yuk. Minggunya kita balik ke Jakarta. Gimana Dias? Oke nggak? Bebas, villanya tidak ada yang make kok. Diasi menjawab pertanyaan Rimba sambil terus memperhatikan layar ponselnya. Oh iya, tidak usah banyak orang lah, kita-kita saja. Ribet kalau terlalu rame, lanjut Diasi berucap. Iyalah, kita berlima saja, biar bisa satu mobil saja kan, jawabku. Ya sudah, singkat cerita, kami akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sebagian libur kuliah dengan menginap di Villa Puncak Bogor. Rencananya hampir selama 1 minggu kami tinggal di sana. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Aku, Diasi, Rimba, Vero, dan Farah berangkat dari rumah Diasi di kawasan Kebayoran menuju Puncak. Liburan pun dimulai. Layaknya sebagaimana liburan, suasana dalam perjalanan sudah sangat menyenangkan. Obrolan tanpa putus diselingi canda dan tawa ramai terdengar di dalam kendaraan. Aku yang duduk di belakang kemudi juga ikut merasakan kegembiraan ini. Intinya, kami semua gembira. Iyalah, karena memang acaranya liburan. Mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu kalau kawasan Puncak Bogor ini dikenal sebagai tempat untuk berlibur melepas penat, tempat mendapatkan udara segar pegunungan, khususnya untuk yang tinggal dan bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Di puncak, dengan udaranya yang sejuk, banyak berdiri villa-villa dengan berbagai ukuran. Kebanyakan memang disewakan untuk wisatawan. Disewakan untuk apa? Yaitu tadi, berlibur melepas penat, menghirup udara segar pegunungan, melarikan diri dari sesak hiruk-pikuk Jakarta. Daerah mana sih villanya, Dias? Tanyaku ketika kami sudah sampai di daerah Ciawi, jam 2 siang menjelang sore. Cisarua, Bar. Nanti aku kasih tahu jalannya. Ini terus saja dulu, masih jauh, jawab Diasi. Memang tidak bisa dipungkiri, kawasan puncak ini merupakan tempat yang sangat menarik bagi wisatawan. Sejak dari Ciawi yang masih terbilang di bawah,
sudah berjejer toko-toko yang menjual makanan khas Puncak. Banyak resto bagus dan warung-warung kopi, dari yang sederhana sampai yang hype juga banyak. Kawasan Puncak sudah bisa dipastikan ramai dan macet kendaraan di setiap akhir pekan. Tapi karena ini hari Rabu, jadinya lalu lintas cenderung tidak terlalu ramai. Kendaraan kami melintas nyaris tanpa hambatan. Oh iya, sebelum keluar dari jalan utama untuk menuju daerah tempat villa berada, terlebih dahulu kami mampir di salah satu resto untuk makan siang. Tidak lama kami menghabiskan waktu di resto ini, sekitar setengah jam kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Seperti yang Diasi bilang, villa yang kami tuju ini letaknya di daerah Cisarua. Diasi juga bilang, letak pastinya villa bisa dibilang letaknya di dekat kaki Gunung Pangrango. Jadi sudah cukup jauh dari jalan utama Puncak. Dan benar, aku yang bertugas sebagai sopir sangat merasakan kalau jalan yang harus ditempuh menuju villa cukup jauh. Tapi walaupun begitu, perjalanannya sangat menyenangkan. Suasananya asik dengan udara yang semakin lama semakin sejuk. Karena jalan yang kami tempuh pun terus-terusan berkontur menanjak. Kami terus naik ke dataran tinggi. Buset, gede sekali villanya, Dias. Itu ucapan pertama yang keluar dari mulut Vero ketika kami sudah sampai di depan villa yang berpagar dan gerbang tinggi. Benar yang Vero bilang, villanya sudah kelihatan besar walaupun kami melihatnya masih dari luar. Bentar, aku turun dulu, buka pagarnya. Diasi lalu turun untuk membuka pagar. Setelah pagar terbuka, aku lalu memasukkan kendaraan. Villa bertingkat yang bentuknya semi modern, walau tidak bisa dibilang bangunan baru. Halamannya luas. Jarak dari gerbang depan ke villanya cukup jauh. Aku memarkirkan kendaraan persis di depan villa. Setelah turun kendaraan, kami lalu melihat-lihat sekeliling. Walaupun lebih sering kosong, tapi villa ini kelihatan sangat terawat. Rumput indah menutup hampir seluruh permukaan halaman dan pekarangan. Beberapa pohon besar berdiri subur di bagian sudut-sudutnya. Sambil berbincang menyenangkan, kami tidak langsung masuk ke dalam villa tapi memilih terlebih dahulu melihat-lihat ke bagian belakang. Wah, kolam renang! Nyaris bersamaan kami girang berteriak, mengetahui ada kolam renang di belakang. Sengaja aku tidak ngomong dari awal, biar surprise, kata Diasi. Kolam renang yang menurutku ukurannya cukup besar, airnya bersih, kelihatan terawat. Sekitarannya juga sangat bersih. Halaman belakang ternyata lebih luas dari halaman depan. Di samping ada kolam renang, ternyata di belakang juga ada bangunan lagi. Namun ukurannya tidak terlalu besar. Sepertinya diperuntukkan untuk tamu. Di pinggir kolam juga ada 2 gazebo kecil yang sangat pas sebagai tempat nongkrong dan berbincang. Tidak ketinggalan, pemandangan yang dimiliki juga sangat bagus. Dari villa ini kami dapat melihat indahnya Gunung Pangrango dari jarak yang cukup dekat. Pokoknya villa besar ini sangat luas, bagus, dan indah. Sebelumnya yang punya villa ini keluarga keturunan Belanda. Katanya sih dari kakek nenek mereka sudah tinggal di sini. Tapi cucu-cucunya memutuskan untuk menjualnya. Jadilah bokapku yang beli. Begitu Diasi bilang ketika kami sedang bersantai di salah satu gazebo di belakang pinggir kolam renang. Menghabiskan sore menikmati sejuknya udara dan indahnya pemandangan. Sudah lama kosong ya, Dias. Farah yang sebelumnya lebih banyak diam akhirnya bersuara. Katanya sih lebih sering kosong, tapi kadang katanya ada yang nyewa juga, walaupun jarang. Karena katanya villanya terlalu besar. Gitu sih kalau kata Pak Rustam, penjaga villa ini. Begitu Diasi bilang.
"Terus Pak Rustamnya kemana?" tanyaku. "Dia lagi ada keperluan, baru bisa datang nanti hari Sabtu," jawab Diasi. Kami semua tiba-tiba kompak bengong mendengarkan cerita Diasi. "Tenang sajalah, tidak ada hantu kok di sini. Aku tahu apa yang sedang ada di kepala kalian. Iya kan?" Diasi dengan ketawanya yang khas membuyarkan lamunan kami. Iya sih, apa yang Diasi bilang memang benar. Sempat terlintas di kepalaku kalau mungkin saja villa ini angker, karena lebih sering kosong tidak berpenghuni. Tapi ya sudahlah, aku dan teman-teman lain coba mengabaikan pikiran jelek itu. Lebih memilih untuk memaksa diri menikmati suasana dan keindahan sekitar. Terus berpikiran positif, sampai akhirnya nanti ada beberapa kejanggalan yang akan kami alami selama menempati villa ini. "Aku ke kamar dulu, bentar," aku bilang begitu. Lalu meninggalkan teman-teman semuanya tetap kumpul di gazebo. Hari sudah menggelap. Sinar matahari hanya menyisakan percikan warna jingga tipisnya. Sudah jam 6 lewat sedikit. Aku melangkah masuk lewat pintu belakang. Yang pertama ditemui ketika sudah di dalam adalah dapur yang ukurannya besar. Kemudian kalau berjalan sedikit lagi akan ditemui ruangan kecil tanpa pintu yang aku tidak tahu peruntukannya. Ruangan kecil ini berhadapan dengan kamar mandi. Setelah itu akan ada ruang makan dengan meja oval yang besar. Setelah ruang makan, tentu saja ada ruang tengah yang cukup besar ukurannya. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, villa ini bertingkat. Di lantai bawah ada 2 kamar tidur, di lantai atas ada 3. Kami semua memutuskan untuk menempati kamar atas, karena di atas memiliki teras yang menyajikan pemandangan pegunungan. Tidak lupa, dalam perjalanan menuju kamar, aku juga menyalakan setiap lampu yang ada di dalam, mengubah gelap suasana menjadi agak terang. Tangga menuju lantai atas letaknya di antara ruang tengah dan ruang makan. Tangganya berbentuk lorong, karena tertutup dinding ruang tengah. Tidak lama, akhirnya aku sampai di kamar atas. Rencananya aku hendak mandi, makanya tujuan ke kamar adalah untuk mengambil perlengkapan mandi. Diasi bilang juga sebelumnya, kamar mandi di lantai atas belum bisa digunakan, masih dalam perbaikan katanya. Jadi kamar mandi hanya ada di lantai bawah. Ya sudah, setelah selesai aku langsung turun lagi ke bawah menuju kamar mandi. Menuruni tangga lagi, lewat ruang tengah lagi, ruang makan, dan akhirnya sampai di depan kamar mandi. Nah, tadi sempat aku bilang kalau di depan kamar mandi ada satu ruang kosong tanpa pintu yang aku tidak tahu apa fungsinya. Sebelum masuk ke kamar mandi, aku menghentikan langkah karena ada yang menarik perhatian di dalam ruangan kosong ini. Ada benda yang bentuknya cukup aneh tergeletak di dalamnya. Ruangan masih gelap karena memang tidak ada lampu di dalamnya, hanya mengandalkan lampu yang ada di dapur. Ya karena agak gelap itulah, jadinya pada awalnya aku jadi tidak begitu jelas melihat benda apa sebenarnya itu. Maka dari itulah, akhirnya aku memutuskan untuk melangkah lebih dekat lagi, supaya bisa melihat lebih jelas memastikan benda apa itu. Ketika sudah cukup dekat, bentuknya mulai jelas terlihat berbentuk 4 persegi panjang berwarna gelap. Awalnya aku pikir ini adalah sebuah meja panjang, tapi kemudian pikiranku berubah karena benda itu terlalu rendah kalau itu adalah meja. Ketika hanya berjarak tinggal kira-kira 1 meter, akhirnya aku bisa tahu dengan pasti benda apakah itu sebenarnya. Terkejut, terperanjat. Pada detik awal aku terkesima seperti terhipnotis. Detik berikutnya langsung melangkah cepat pergi dari situ lalu menuju gazebo belakang di mana
teman-temanku berkumpul semuanya. "Kenapa kamu Bara? Kayak habis maraton ngos-ngosan begitu?" tanya Vero ketika aku sudah sampai. "Dias, ruangan di depan kamar mandi itu tempat apa sih?" tanyaku sambil terus berusaha mengatur nafas. "Nantinya mau jadi gudang bersih sih." "Kenapa memangnya?" Diasi menjawab diakhiri pertanyaan. "Tadi aku lihat ada peti mati di dalamnya." "Memang ada peti mati di situ, Dias. Keluarga kamu sengaja naruh peti mati di situ." Aku bilang begitu dengan nafas yang masih juga tersengal. "Peti mati? Jangan bercanda kamu ah. Mana ada peti mati sih?" Tidak ada. Diasi menjawab dengan terperanjat. Jelas sekali ada kegagetan di wajahnya. "Baru saja aku lihat peti mati di ruangan itu, Dias. Makanya aku panik dan langsung ke sini," jawabku lagi. Kemudian tanpa dikomando kami semua langsung bergegas masuk ke dalam villa. Semua penasaran dengan omonganku. Tapi betapa terkejutnya aku ketika sudah sampai di ruangan itu. Ternyata ruangannya kosong. Tidak ada barang apapun, apalagi peti mati. "Tuh kan, kamu halu nih. Mana ada peti mati? Orang ruangannya masih kosong gitu. Ngagetin aja kamu ah Bara." Dengan nada kesal Diasi bilang begitu juga dengan teman yang lain. Aneh, padahal jelas-jelas tadi aku melihat ada peti mati. Kenapa tiba-tiba hilang? Atau aku salah lihat? Sepertinya tidak mungkin. Aku sangat yakin karena melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Lalu, kemana perginya peti mati itu? Sejak kejadian peti mati itu, pikiranku jadi tidak tenang. Tentu saja hal ini jadi memikirkan hal-hal yang aneh. "Tidak Bara, aku yakin kamu salah lihat. Memang ruangannya juga gelap kan?" "Sudah sih, jangan dipikirin." Rimba lagi-lagi menegurku. Mungkin karena melihat aku masih melamun. Ya sudah. Setelahnya aku berusaha untuk meyakinkan diri kalau aku benar salah lihat. Berusaha untuk melupakan juga. Singkatnya, malam itu kami habiskan dengan bercengkrama di pinggir kolam hingga larut. Sekitar jam 1 lewat tengah malam, kami baru masuk ke dalam dan beristirahat. Malam itu kami lalui tanpa kendala. Sama sekali tidak ada kejadian yang mengganggu. Tidur pun terbilang nyenyak. Tapi ada sedikit keanehan yang aku rasakan. Di dalam tidur aku bermimpi aneh menjurus seram. Di dalam mimpi tiba-tiba aku seperti tengah menghadiri acara duka cita. Aku duduk di dalam satu ruangan besar. Semua tamu mengenakan pakaian hitam-hitam. Ruangannya tidak terlalu terang, suasana duka sangat terasa. Yang paling aku ingat, di bagian paling depan ruangan ternyata ada peti mati. Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka. Aku duduk tidak jauh dari peti mati, jadi dapat melihat dengan jelas kalau di dalamnya ada jenazah terbaring. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya yang pasti sepertinya jenazah laki-laki, karena mengenakan jas yang juga berwarna gelap. Suasana duka namun mencekam begitu terasa. Hening, sama sekali tidak ada suara. Para hadirin tidak ada yang menangis. Wajah semuanya terdiam tanpa ekspresi. Menyeramkan. "Ruh, kamu jangan bilang ke Diasi sama Farah ya. Aku tidak mau mereka jadi ketakutan. Tadi malam aku mimpi seram." Pagi harinya aku bilang begitu ke Vero ketika teman-teman yang lain sedang pergi belanja keluar. Aku ceritakan semuanya tentang mimpiku itu, mimpi yang sangat aneh. "Kamu itu ya Bar, ada-ada saja. Kemarin katanya lihat peti mati. Tadi malam mimpiin peti mati. Halu kamu ah." Begitu Vero bilang. Tapi yang mau gimana lagi, memang seperti itu yang terjadi.
Aku jadi semakin merasa kalau ada yang tidak beres dengan villa ini. Tapi, kenapa hanya aku yang punya perasaan seperti ini? Sementara teman-teman lain aku lihat biasa-biasa saja, tidak merasa ada yang aneh. Hari kedua, Kamis. Kami habiskan lagi-lagi dengan bersantai, bercengkrama, berenang, pokoknya santai. Sedikit-sedikit, aku dapat mulai lupa dengan kejadian yang aku alami kemarin dan malam sebelumnya, teralihkan dengan suasana menyenangkan. Akan tetapi, ternyata malam nanti akan terjadi peristiwa yang aku akan sulit untuk melupakannya. Malam pun tiba. Seperti malam sebelumnya, kami menghabiskan waktu di halaman belakang, makan malam, dan berbincang santai. Tapi beda dengan teman-teman lain. Sekitar jam 10 aku merasa kalau badanku tidak enak. Kepala agak pusing, tubuh terasa sangat lelah, lemas pokoknya. Aku kok tiba-tiba tidak enak badan ya, lemas sekali. Aku rebahan dulu di kamar sebentar ya, capek banget rasanya. Aku bilang begitu. Ah, cemen banget kamu Bar, baru juga jam segini. Teman-temanku nyaris bicara sama seperti itu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku ingin istirahat. Setelah berpamitan, aku lalu masuk ke dalam villa, lalu menuju kamar atas. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan diri di tempat tidur. Nah, aku terjaga hanya beberapa detik saja. Setelahnya langsung lelap, tidak sadarkan diri, aku tertidur. Entah sudah jam berapa, tetapi masih sangat gelap. Aku perlahan berangsur terbangun dari tidur, masih dalam posisi terbaring, tapi sudah bisa melihat sekeliling. Saat itu, aku perlahan sadar kalau ternyata sedang tidak berada di dalam kamar. Aku merasa kalau sedang ada di ruangan lain. Tidak tahu ruangan mana. Yang pasti, akhirnya aku bisa merasakan kalau tidak sedang berada di atas tempat tidur. Tubuh merasakan kalau aku sedang terbaring di permukaan yang keras. Benar, ternyata aku sedang terbaring di atas lantai dingin. Tapi di mana? Kok bisa? Perlahan aku bangkit lalu duduk. Masih belum sadar sepenuhnya, masih bertanya-tanya sedang di mana aku berada. Cukup lama aku terdiam berpikir keras, sampai akhirnya aku mendapat jawaban di mana sedang berada. Ternyata aku sedang berada di ruangan kosong depan kamar mandi bawah. Ruangan yang pada hari pertama aku melihat ada peti mati di dalamnya. Kok aku bisa ada di sini? Timbul pertanyaan dalam hati. Teman-teman pada kemana? Muncul pertanyaan berikutnya. Perlahan aku mulai berdiri lalu melangkah keluar ruangan. Villa dalam keadaan redup. Hanya sebagian lampu yang menyala, namun begitu aku masih bisa melihat cukup jelas sehingga bisa melangkah dengan pasti. Yang pertama ingin aku tuju adalah kamar atas, karena aku pikir teman-temanku ada di situ semua. Untuk menuju tangga ke lantai atas tentu saja aku harus menuju ruang tengah juga, karena disitulah letak tangga berada. Tapi begitu sampai di ruang tengah, langkahku berhenti. Pada detik ini aku tersadar kalau ternyata tidak sedang sendirian. Di ruang tengah, aku melihat hal yang sangat aneh dan menyeramkan. Di dalam redupnya ruangan, ternyata ada banyak orang, kira-kira belasan. Semua orang duduk berbaris di kursinya masing-masing. Semuanya berpakaian hitam. Ada beberapa anak kecil juga yang duduk di barisan depan. Aku masih berdiri terbengong-bengong, tidak paham apa yang sedang terjadi. Coba menerka-nerka siapakah sebenarnya orang-orang yang sedang ada di hadapanku ini. Tapi beberapa detik berikutnya aku baru sadar. Akhirnya aku bisa mengenali kegiatan ini. Ternyata di hadapanku ini adalah persis
dengan pemandangan yang ada di dalam mimpi pada malam sebelumnya. Apalagi setelah aku menoleh ke sebelah kanan. Persis di sebelah kananku berdiri, ternyata ada peti mati. Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka. Yang lebih ngeri lagi, dengan jelas aku dapat melihat ada jenazah yang sedang terbaring di dalam peti. Karena jarak kami sangat dekat. Ternyata di ruang tengah sedang ada kegiatan acara duka cita, persis seperti yang aku mimpikan sebelumnya. Aku semakin ketakutan karena melihat para hadirin yang sedang duduk wajahnya pucat pasi tanpa ekspresi. Sangat menyeramkan. Seperti tersadar, aku memaksa diri melangkah mundur menjauh ketika akhirnya melihat dari arah belakang. Ada sosok yang bergerak berjalan ke depan menuju peti mati ini. Yang membuat aku panik, ternyata sosok yang sedang berjalan ini bergeraknya melayang, pelan, mengerikan. Aku terus melangkah mundur menuju pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang, aku langsung membukanya lalu lari keluar. Merogoh saku celana. Ternyata ponselku masih ada. Kemudian aku coba menghubungi teman-temanku. "Bara, kamu di mana sih? Gila kamu ya. Kami cari kamu sampai ke jalan nih." Di ujung telepon Deasi bilang begitu. "Aku masih di villa. Buruan kamu jemput aku ke sini," jawabku. Aku lalu lari mengelilingi villa menuju gerbang depan. Tidak lama kemudian teman-temanku datang dengan mobilnya. Kemudian aku mengajak mereka untuk jangan kembali ke villa. Ternyata masih jam 1 lewat tengah malam. Akhirnya kami berhenti di salah satu warung kopi untuk berbincang. Kemudian aku ceritakan semua yang baru saja terjadi. Tapi menurut teman-temanku, ketika setelah pamit untuk tidur duluan, aku malah menghilang. Tidak ada di dalam villa. Teman-teman sudah mencari ke setiap sudut villa tapi mereka tidak menemukanku. Aku hilang. Makanya mereka lalu berkendara keluar villa. Mereka pikir aku sedang keluar sendirian. Padahal sebenarnya aku masih ada di dalam villa. Kenapa mereka tidak bisa menemukanku?